Tuhan memberikan jalan keselamatan itu. Karena apa? Semua usaha manusia itu tidak mungkin menyelesaikan dosa. Jadi kalau ada orang di luar sana berpikir orang Kristen itu kasih persepuluhan, bayar persepuluhan supaya masuk surga, itu salah. Salah. Gitu kan? Ya enggak? Masuk ke bagian ketiga dari video kami tentang mereaksikan video dari channelnya Donitan tentang mau ikut Yesus jadi Muslim dong, gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir, Pak. Yeah. Jadi dalam video itu juga Donitan sempat memberikan seperti penjelasan begitu bahwa ini kan Yesus kan Tuhan, kan gitu. Anggaplah ini Yesus Tuhan, katanya. Yesus Tuhan. Tuhan itu kan Maha Kuasa. Pertanyaannya kok kita jadi bingung juga kalau Tuhan Maha Kuasa ngapain direpot-repot untuk jadi manusia untuk tebus dosa manusia? Mati lagi. Iya, mati lagi. Bunuh diri dong. Kan bunuh diri dong. Itu Pak. Itu jadi sebenarnya memang kita harap maklum di negeri ini memang masalah begini sepertinya mereka leluasa untuk berbicara tentang kekristenan. Tetapi kami tidak akan memberikan pernyataan yang bersifat menyerang kembali. Tapi saya akan coba membahas masalah ini dalam kondisi yang kondusif dan nyaman. Dan tentu saja ini menurut Alkitab. Kita perlu wajib mempertahankan iman kita. Betul, karena Alkitab juga mengajarkan seperti itu. Iya, kita wajib berapologet namanya kan gitu. Oke. Bagaimana tentang pemahaman yang seperti ini, Pak? Jadi artinya, kenapa Yesus itu perlu repot-repot jadi manusia dan akhirnya mati? Kalau dia Maha Kuasa, Nggak usah repot-repot. dia tinggal dari langit, kan tinggal berfirman. Selamat manusia. Nah, selamat manusia, kan gitu. Dan kalau dia udah berfirman gitu, kayaknya lebih afdol dah, Pak. Kalau dia berfirman, semua manusia selamat, kan gitu. Ini selamat sedunia, Pak, jadi nggak ada yang masuk neraka satupun juga, kan gitu. Maunya begitu. Tetapi ini kan bicara maunya manusia. Ini kan bicara maunya manusia, dan karena memang bicaranya manusia, ya tentu juga kita nggak bisa paksa maunya Tuhan seperti apa. Kan? Tetapi kita perlu menggali di dalam Alkitab seperti apa sih kira-kira program keselamatan yang Tuhan sediakan bagi manusia. Benarkah Yesus itu seperti kita bilang apa namanya? Bunuh diri. Bukan, apa namanya Pak Yesus? Repot-repot. Repot-repot. Kenapa Yesus perlu repot-repot jadi manusia bahkan rela mati? Silakan Pak. Ya. Jadi kalau dibilang ada tadi Pak Yesus bilang Yesus kayak bunuh diri aja gitu ya. Sebenarnya begini, gitu. Kalau bunuh diri itu adalah ada kebencian kepada diri, entah kondisi malu, kecewa, kan gitu. Kemudian nggak ada harapan lagi, maka orang ada gantung diri segala macam. Gitu. Tetapi Yesus Kristus itu dia itu bukan membenci diri dia atau kecewa dengan diri hidup di dunia ini jadi nggak ada harapan, begitu, bukan. Satu perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sudah selesai. Ini penting ini. Sudah selesai. Maksudnya apa ini? Ini adalah membicarakan satu pekerjaan yang sudah diselesaikan. Jadi pekerjaan apa? Jadi pekerjaan menyediakan jalan keselamatan untuk manusia yang sudah berdosa. Sudah selesai. Dosa sudah dijatuhin hukuman, sudah diterima, jadi sudah tersedia keselamatan untuk manusia. Tinggal yang percaya akan selamat, yang tidak percaya tidak. Kan begitu. Kenapa ini adalah pekerjaan yang hanya Allah bisa selesaikan? Kalau kita balik di Taman Eden,
Kalau misalnya gini, Adam sudah jatuh ke dalam dosa, ya kan? Kemudian Allah akan berkata begini, ya sudah Adam, nggak apa-apa, kamu masuk surga saja. Gitu. Kira-kira Allah akan menyalahi hukumnya sendiri? Menyalahi sifatnya sendiri juga bisa, Pak. Ya, nggak konsisten kan? Iya. Gitu. Katanya kan dia berkata, kalau kamu makan, Kamu mati. kamu mati. Ya, nih. Kalau kamu berdosa, kamu dihukum. Kan begitu. Adam mengerti ini, maka dia sangat ketakutan waktu jatuh ke dalam dosa, tahu dirinya telanjang kan, dia sembunyi. Jadi kalau Allah bilang Adam yang lagi ketakutan itu kan, itu pasti kan Adam sudah menyesal itu, ya nggak? Menyesal dia sudah makan itu. Kalau dibilang Adam itu sudah bertobat nggak di situ? Menyesal sudah berbuat dosa, melanggar makan buah pohon pengetahuan itu, menyesal nggak? Menyesal, dia ketakutan kok. Gitu. Dia takut dihukum kok. Maka dia sembunyi. Gitu. Kenapa Allah nggak bilang, Adam, ya sudah, nggak apa-apa, lupain aja. Udah selesai lah. Udah selesai aja. Gitu. Saya kan maha kasih. Iya. Itu kan melanggar hukumnya sendiri. Gitu. Nggak bisa. Gitu kan. Allah itu adil. Gitu. Kalau dia sudah bikin hukum, ya kan, yang salah, yang melanggar, ya harus dijatuhin hukuman. Allah nggak bisa disuap. Gitu. Jadi pengertian Allah Maha Adil ini bukan pengertiannya secara adil membagi-bagi rezeki, Pak ya. Nah, tapi adil di sini adalah Allah yang akan mengadilin setiap pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, bukan dibagi-bagi rezeki ya. Soalnya di luar sana banyak begitu. Allah kan adil, kan? Kalau rezeki dia bagi-bagi bukan. Jadi pengertian Allah Maha Adil ini dia akan menghukum setiap kesalahan manusia. Nah, kenapa hukumannya itu mati? Ya kan? Hukuman dosa itu mati. Karena itu adalah pelanggarannya berat. Gitu. Jangan kamu makan, gitu. Kalau makan kamu mati. Itu kan sebenarnya kalau makan berarti kan sengaja lawan Allah, ya enggak? Sebenarnya Allah langsung bisa sentil Adam mati masuk neraka, itu enggak masalah. Dan Allah juga tidak salah, Pak. Tidak salah. Bikin lagi manusia baru misalnya. Bikin lagi manusia baru bisa. Tetapi Allah itu juga sangat mengasihi manusia. Karena Adam dan Hawa waktu di Taman Eden itu, ya kan, mereka jatuh ke dalam dosa. Itu bukan inisiatif dari hatinya muncul mau langgar. Tapi karena ada godaan dari si iblis tadi, Pak ya. Digoda sama iblis, gitu. Mau dicuci otaknya sama iblis, ya kan? Nah ini kan seperti Don Bitan itu mau mencuci otak orang supaya nggak percaya Tuhan Yesus kan? Yesus itu bukan Allah, kan begitu. Yesus itu bukan juru selamat. Ya, Hawa tercuci otaknya sama iblis waktu itu, ya kan? Dia berpikir, oh iya ya, Allah ini nggak maha kasih ini. Kalau makan, pantesan nggak boleh makan, gitu. Rupanya kalau makan ini jadi seperti Allah. Seperti Allah. Ketika dia makan, berarti dia lebih percaya iblis daripada Allah. Gitu. Ini dosanya besar nggak? Ya besar lah. Gitu. Tetapi kasih Allah yang besar itu akhirnya memberikan jalan keselamatan. Nah inilah yang diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Begitu. Penyediaan jalan keselamatan untuk Adam dan keturunannya. Termasuk kita, Pak. Termasuk kita. Kan nggak ada manusia di luar dari Adam, kan gitu. Jadi semua manusia keturunan Adam kalau mau masuk surga itu adalah lewat jalan yang Tuhan sudah kasih kepada Adam.
Berarti apa yang dipahamin selama ini, Johnny katakan kenapa Tuhan kok repot-repot datang mati lagi. Nah, padahal kalau kita pahamin dengan kehadiran Tuhan datang ke dunia ini menggantikan hukum atas dosa manusia, itu justru membuktikan keadilan Allah dan kasih Allah, Pak. Betul. Seharusnya dipahami seperti itu. Iya. Jadi itu untuk menyediakan jalan keselamatan untuk manusia. Maka sebenarnya begini, kalau ada jalan yang manusia sendiri bisa buat, ya, untuk menyelesaikan dosa, maka nggak perlu Allah memberikan jalan keselamatan. Kalau manusia bisa. Kalau manusia bisa. Dari sinilah kita mengerti bahwa sebenarnya tidak ada amal bisa menyelesaikan dosa kita. Tidak ada ibadah bisa menyelesaikan dosa kita. Tidak ada upacara bisa menghapus dosa kita. Semua amal kita itu tidak akan bisa membereskan dosa kita. Mengapa? Karena semua kesalehan kita saja itu kan seperti kain kotor. Ya. Gitu. Nggak ada guna ya Pak? Nggak ada Itu di hadapan Allah, Pak. di hadapan Allah Ya. Bapa. Karena surga itu tempat yang maha kudus. Jadi setitik dosa saja itu tidak mungkin Bisa bisa mengambil masuk, Allah ya. menghampiri surga. Itu tidak mungkin, tidak ada bisa hal itu terjadi gitu loh. Ada setitik dosa aja nggak mungkin bisa. Apalagi dosa kita kan bukan setitik gitu. Kalau dosa kita itu dosa banyak sekali. Gitu. Kita ini orang berdosa. Gitu. Adam itu juga orang berdosa. Gitu. Maka Tuhan memberikan jalan keselamatan itu. Karena apa? Semua usaha manusia itu tidak mungkin menyelesaikan dosa. Maka kita yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus, itu kita tidak mungkin menyombongkan diri. Ini adalah hasil usaha saya. Iya. Ini adalah hasil pekerjaan saya. Bukan. Kita selamat itu pekerjaan Tuhan Yesus yang rela mati di atas kayu salib. Kita ini cuma menerima apa yang Tuhan Yesus lakukan gitu loh. Maka heran kalau misalnya ada orang yang sudah bertobat percaya Tuhan Yesus, itu tidak bersyukur akan keselamatannya, heran itu. Iya. Berarti kan dia tidak memahami. Ya. Kalau ada orang yang mengaku sudah percaya, bertobat percaya Tuhan Yesus, tidak mengasihi Tuhan Yesus, itu juga mengherankan gitu. Maka Rasul Paulus bilang terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Gitu. Kita diselamatkan bukan usaha kita bukan bayar apa-apa. Gitu. Jadi kalau ada orang di luar sana berpikir orang Kristen itu kasih persepuluhan, bayar persepuluhan supaya masuk surga, itu salah. Gitu kan. Ya gak? Bahkan ada yang bilang di komentar di podcast kita bikin podcast ini supaya ada persepuluhan gitu. Gimana nih? Gitu. Komentar ya Pak. Iya betul. Ya kan? Iya. Itu bukan gitu. Kita itu bukan membayar sesuatu untuk selamat, tidak. Itu nggak bisa kita sombongkan, itu bukan pekerjaan kita kok. Iya. Karena keselamatan penyelesaian dosa kita itu 100% diselesaikan hanya Yesus Kristus saja yang nanggung dosa kita. Kita itu cuma mengaminkan saja, menyetujui, ya saya yang harusnya mati, kan saya orang berdosa, sudah digantikan oleh Yesus Kristus. Maka kita menyebut Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Karena dia sudah membayar hukuman dosa kita, lunas. Jadi ya seharusnya tuh manusia ya tidak perlu repot-repot lagi Pak, manusianya nih nggak perlu repot-repot dengan amal ibadah, rajin ibadah, tapi cukup menerima Percaya dan bertobat. kasih karunia Allah. Ya. Jadi jangan dibalik sama Jonitan, Tuhan kok repot-repot, kan balik manusia jangan repot-repot, katakan.
Udah cukup. disediakan. Nah, jalan keselamatan cukup menerima. Jangan repot-repot rajin ibadah, ya kan? Sodok sana, sodoki sini, masuk ya kan? surga. Untuk masuk surga tidak perlu. Kira-kira. Jadi Tuhan datang ke muka bumi ini membuktikan kasihnya kepada manusia, membuktikan sifatnya yang maha adil, sehingga dia datang ke muka bumi ini untuk menerima hukuman atas dosa manusia. Jadi bukan berarti Tuhan itu repot. Jadi karena kasihnya yang Kasih. besar, Iya. dia menyediakan, masih mau menyediakan jalan keselamatan bagi Adam dan keturunannya. Oh, luar biasa. Maka betapa berbahagianya dan bersyukurnya kita sudah di dalam Yesus Kristus, Amin. ya kan? Iya. Ya. Kita ini sedang berjalan menuju surga. Iya. Hukuman atas dosa kita yang harusnya kita tanggung, Tuhan sudah tanggung. sudah Tuhan tanggung, sudah selesai. Kita sudah ditebus, ya nggak? Kita sudah ditebus. Nah, sebelum masuk surga, tinggal bagaimana kita ini membuktikan bahwa kasih kita kepada Dia. Karena Tuhan Yesus sendiri kan mau sebenarnya apa? Semua manusia ini kan diselamatkan. Karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib itu lingkupnya, jangkauannya itu sebenarnya untuk semua manusia. Ya. Gitu. Semua manusia. Jadi sebanyak-banyaknya orang maunya itu diselamatkan. Karena semua manusia adalah keturunan dari Adam. Termasuk sebenarnya orang-orang yang menghujat Tuhan Yesus. Ya kan? Ya. Karena begini, penyamun di sisi kiri kanan Tuhan Yesus itu kan. Itu Ya. tadinya itu kan sama-sama menghujat itu. Ya. Ya kan? Sama-sama menghujat. Tetapi yang di sebelahnya, kita nggak tahu sebelah mana yang akhirnya berkata bahwa Tuhan, gitu ya, ingatlah akan aku kalau engkau kelak datang jadi raja. Dia jadi percaya nih. Tadinya padahal apa? Menghujat. Jadi peristiwa penyaliban gelap semuanya itu kan, itu menyadarkan dia. Dan akhirnya membawa pengetahuan dia bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib bukan karena dosanya. Maka dia berkata bahwa, oh ini Tuhan, ini Mesias. Maka dia berkata, Tuhan, kalau engkau datang menjadi raja, ingatlah kan. Padahal Yesus nggak pernah nginjirin dia ya Pak. Betul. Cuma menjadi saksi pada waktu itu. Dia menyaksikan peristiwa itu kan. Luar biasa. Nah, itu tadinya menghujat gitu kan. Tadinya menghujat awalnya, akhirnya percaya. Jadi betapa beruntungnya dia. Iya. Jadi boleh dikata nih penyamun atau penjahat di sebelah Yesus Kristus yang awalnya menghujat, kemudian dia percaya, ini suatu buat pelajaran bagi kita. Yang saat ini, hari ini, Anda menghujat, Anda memaki, Anda bahkan mencemooh penjahat di sebelah. Tuhan Yesus itu sebagai teladan buat Anda. Mumpung Anda ada kesempatan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kira-kira Ya, itu betul. seperti itu, Pak. Kalau mau tetap yang Ya. jadi penghujat seperti penjahat di sampingnya, ya kan? Tetap mau jadi penghujat, tidak mau percaya, ya kan? Sanksi dengan keilahian Tuhan Yesus, maka akan bersama dengan dia di dalam neraka. Yang bertobat, percaya Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat yang mati menanggung dosanya. Hari ini juga kata Tuhanku bersama-sama dengan aku di surga. Tetapi yang tidak mau ditanggung Tuhan Yesus, silahkan tanggung dosa sendiri. Kalau saya tidak mau, saya mau dosa saya ditanggung Tuhan. Saya juga Pak. Nggak sanggup saya. Dan ini tidak bisa ditukar dengan apapun. Iya. Baiklah. Saudara, dari video reaksi malam hari ini, pelajaran yang bisa dipetik adalah jalan keselamatan Tuhan sudah sediakan satu jalan untuk semua orang. Jadi jalan ini bisa ditempuh oleh Adam. Dan jalan ini juga bisa ditempuh oleh manusia terakhir yang dosanya mau ditebus. Ya. Begitu. Jadi adil ya Pak, Adil. untuk semua manusia. Dan itu hanyalah lewat percaya kepada Yesus yang adalah Allah
yang menjadi manusia, mati di atas kayu salib, dan demi dosa-dosa kita, dia menerima hukuman atas segala dosa. Amin. Kalau Anda percaya Anda diselamatkan karena iman yang benar, percaya pada jalan keselamatan. Terima kasih, Baik. Pak Kurnia. Kami tetap berharap dan berdoa supaya apa yang kami lakukan selama ini bisa membuka mata rohani Anda dan menuntun Anda kepada keselamatan. Karena banyak sekali komentar yang miring, yang sekiranya seperti memberikan tuduhan yang palsu kepada kami bahwa demi mencari keuntungan lah, demi mencari popularitas, tidak. Karena kami melakukan ini demi melayani Tuhan. Kami berharap apa yang kami kerjakan menuntun Anda kepada kebenaran. Ya. Kalau Anda suka kepada channel ini, Anda bisa subscribe, Anda bisa follow channel ini. Nanti setelah di-follow pasti akan ada notifikasi penting setiap kami mengupload satu video. Oke, kalau Anda ingin bertanya, Anda bisa ketik di kolom komentar dan mungkin saja kami akan memberikan respon. Baik, selamat malam Pak Kurnia. Malam. Selamat malam Pak Yus. Terima kasih. Baik. Selamat malam dan salam Maranatha. Maranatha.